dahulu ya. Jadi ada 6 elemen, data L ini adalah larik ya. Nilai elemennya 1 sampai 6 elemen. Kemudian nilai atau value dari elemen ini 13, 16, 14, 21, 7, 6 dan 15. Misalkan data yang dicari ini adalah 15 ya. Data yang dicari ini 15. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bertemu di siang hari ini untuk mata kuliah logika dan algoritma. Sebelum kita mulai, ya, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa tadi memudahkan kita dalam belajar, dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebagai review ya, minggu lalu di pertemuan ke-10 kita sudah belajar ataupun memahami tentang sorting ya, tentang bagaimana melakukan pengurutan data. Jadi data-data itu di sort, ada itu sort menggunakan bubble. Jadi ada bubble sort, kemudian ada selection sort, ada merge sort, quick sort, dan insert sort ya. Jadi silahkan dicek kembali, dibuka kembali pada pertemuan minggu lalu kalau ada yang masih kurang paham, masih kurang mengerti penjelasannya seperti apa, kemudian latihannya ya, itu bisa dicek lagi di video pertemuan ke-10. Baik, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan search ya. Hari ini kita akan membahas ataupun mencoba memahami bagaimana teknik searching ya, atau teknik pencarian. Jadi nanti kalian di bahasa program manapun seperti kemarin sudah menggunakan sort, nah ini sekarang bisa menggunakan searching. Jadi untuk mencari sesuatu, ya kan, mencari bilangan, mencari angka, mencari objek, itu menggunakan teknik search. Ya. Ada beberapa teknik search. Yang pertama, ya, pengertian terlebih dahulu. Jadi pengertian dari search ini adalah memilih dan menyeleksi sebuah elemen dari beberapa elemen yang ada. Nah, teknik searching itu kalau biasanya dan juga sudah sering kalian gunakan, misalnya mencari sesuatu di Google, ya kan? Mencari sesuatu di Google itu adalah teknik searching ya. Nanti dari situ diseleksi, kemudian dibobot sehingga menghasilkan nilai terbanyak. Maka ada page awal ya, first page, page kedua dan seterusnya. Nah, pengertian dari teknik search ini adalah menyeleksi sebuah elemen ya. Nanti ada elemen, ada objek, itu nanti diseleksi. Kemudian teknik dari searching ada beberapa. Teknik yang pertama adalah teknik pencarian tunggal. Ya, di sini ada dibagi menjadi sequential search atau linear search. Jadi teknik pencarian tunggal itu menggunakan sequential atau linear. Kemudian yang kedua adalah binary search, teknik binary search. Itu teknik pencarian tunggal. Kalau pencarian nilai yang kedua ini ada teknik pencarian nilai min-max ya, atau max-min. Jadi ini mencari ataupun melakukan search untuk menghasilkan nilai maksimal dan minimal. Ya, teknik di pencarian nilai ini ada dua, yaitu straight max-min dan juga teknik DNC. Ya, teknik DNC. Kemudian kita coba perhatikan teknik yang pertama tadi, yaitu pencarian tunggal.
Jadi teknik pencarian tunggal yang pertama ini linear atau sekuensial, ini adalah untuk data yang belum terurut ya atau data yang sudah terurut. Jadi kalau linear itu nanti data belum terurut, kalau sequence itu datanya sudah terurut. Jadi di sini sebelum melakukan pencarian nanti bisa juga tekniknya adalah teknik sorting terlebih dahulu. Jadi kalau mau di sort ya, teknik sortnya kemudian baru dilakukan pencarian. Nah, pencarian di sini adalah dilakukan dari record pertama, diteruskan ke record kedua, ketiga, dan seterusnya sampai diperoleh nilai record yang sama dengan informasi yang dicari. Jadi ketika melakukan pencarian ini ya, search yang digunakan adalah mencari record pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai menemukan nilai yang dicari. Nah, ini algoritmanya. Jadi algoritmanya ditentukan nilai I ya, atau nilai record atau nilai indeks ini nanti bisa disesuaikan. Nilai I sama dengan 1, kemudian ketika nilai I ketika nilai I tidak sama dengan X ya, maka tambahkan nilai I tambahkan I plus 1 ya. Kemudian diulangi lagi ke langkah kedua ini sampai nilai I ya, sama dengan X. Jika nilai I ya, nilai I itu sama dengan N plus 1, maka pencarian gagal. Selain itu cetak pencarian sukses. Jadi algoritmanya seperti ini. Gitu. Nanti bisa dicoba di bahasa Python-nya. Nah, ini contohnya, contoh sequential search atau linear search. Ada objek A dengan isi atau datanya 10, 4, 9, 1, 5, 15, dan 7. Nah, ini dicari 15, yang dicari 15. Ya kan? Maka pencariannya yang pertama ini langkah pertama A1 itu sama dengan 10 ya kan, kemudian langkah 2 membandingkan ya kan 10 dengan 15 ya, maka ini tidak sama nih, maka kembali nih A2 ya, tadi A1 kemudian A2 sama dengan 4 nilai dari A tadi. Kemudian ulangi ke langkah 2. 4 tidak sama dengan 15, maka A diisi dengan 9. Kemudian 9 tidak sama dengan 15, kembali ke 1 ini, A4 1 tidak sama dengan 15, maka A5 sama dengan 15 ya. Kemudian langkah ke ini ini udah ada A5 sama dengan 15 ya, 15 sama dengan 15. Nah, maka pencarian sukses. Tidak akan dilanjutkan ke pencarian ke-9. Nilai 7 ini atau A6-nya. Itu langkah ataupun contohnya. Contoh yang kedua menggunakan larik ya, jadi dibuatkan kolom terlebih dahulu ya. Jadi ada 6 elemen, data L ini adalah larik ya. Nilai elemennya 1 sampai 6 elemen. Kemudian nilai atau value dari elemen ini 13, 16, 14, 21, 7, 6 dan 15. Misalkan data yang dicari ini adalah 15 ya. Data yang dicari ini 15. Maka data X sama dengan 15 akan dibandingkan dengan I1 sama dengan I5 atau elemen ke-1 sama dengan elemen ke-6. Kalau ketemu ya tadi pencarian sukses. Nah, ini langkah pencariannya. I1 sama dengan data ya 13, I1-nya 13, kemudian X-nya 15, dibandingkan kan 13 dan 15. Masih tidak sama, maka akan ditambahkan I sama dengan I plus 1.
Langkah kedua, I sama dengan I-nya ini kan I kedua, kemudian datanya 16. X-nya 15 yang dicari. Maka dibandingkan 16 tidak sama dengan 15. I-nya ditambah 1, ya. I-nya ditambah 1 sampai nilainya ketemu nih. Ya kan? Langkah keempat, kelima, keenam, nah baru di langkah keenam ketemu nih yang dihasilkan, indeks yang dicari ada di apa namanya, indeks ke-6. Kemudian contoh yang ketiga dari teknik sekuensial, apabila ditemukan kondisi ini, nilai I sama dengan N plus 1, ya, maka pencarian tidak ditemukan atau gagal. Nah, ini dikarenakan jumlah N sama dengan N plus 1, artinya data yang dicari bukan merupakan elemen yang ada di N. Ya. Kemudian binary search, ya. Binary search ini untuk data yang terurut, ya. Kalau binary search ini digunakan untuk data yang sudah terurut atau sudah sort, ya. Jadi binary search digunakan untuk himpunan data yang tersusun secara urut, yaitu data yang telah diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Ya, proses pencarian atau dilaksanakan pertama kali pada bagian tengah. Ya, di bagian tengah dari himpunan tadi, kemudian data akan dicari data yang dicari bila kurang dari elemen atau bagian atas, maka pencarian dilakukan di bagian tengah ke bawah. Jadi binary search ini akan membagi, ada sejumlah data dibagi menjadi 2, kemudian elemennya itu dibandingkan. Kalau ada di sebelah kiri, itu maka akan dicari di sebelah kiri aja, sebelah kanan tidak ada akan dicari. Karena tadi sudah di sort, ya kan? Karena sudah ada sortingnya, jadi akan ketahuan elemen yang dicari itu lebih besar dari nilai tengah atau lebih besar dari nilai tengah ke kanan, ya, tengah atas atau tengah bawah. Nah, ini contohnya algoritma dari binary search, ya. Low sama dengan 1, high sama dengan N. Ketika low kurang dari high, maka kerjakan langkah nomor 3. Jika tidak, maka berjalan ke langkah nomor 7. Tentukan nilai tengah dengan rumus low plus high dibagi 2 atau div 2. Jika nilai X kurang dari nilai tengah, maka high sama dengan mid kurang 1, ulangi langkah 1. Jika X lebih dari nilai tengah, maka low sama dengan mid plus 1, ulangi langkah ke 1. Jika X sama dengan nilai tengah, maka nilai tengah ini sama dengan nilai yang dicari. Jika X lebih dari high, maka pencarian gagal. Ini contoh pencariannya, binary search. Jadi sudah diurutkan, ya. Sudah diurutkan dari datanya. Ini ada data 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Kemudian dicarinya, yang dicari atau search-nya adalah 3. Nah, maka langkah yang pertama yaitu low 1 dan high 9. Ya. Sebentar. Jadi dilakukan ini terlebih dahulu nih.
nilai tengahnya terlebih dahulu, ya kan? Jadi ini di apa namanya, langkah pertama, lo ketika lo kurang dari, ya. Jadi perhatikan, jadi 1, 3, 9, 11, 15, 22, apa namanya, 29, ya. 29, 31, 48, ini dibagi menjadi 2 terlebih dahulu. Berarti ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, ya. Jadi apa namanya, low high-nya ini tadi ada 9, ya kan? Ini nilai 1 sampai 9. Low-nya 1, high-nya 9. Kemudian low kurang dari high, ya, jika ya L minus, ya, minus 3, jika tidak L plus 7 atau minus 7 L, ya. Low-nya ini di minus 7. Nah, ini berarti dibagi 2 dulu, kan dicari tengahnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nilai tengahnya, ya. Nilai tengahnya di 5, ya. Kemudian dibandingkan, kan? Dibandingkan antara yang dicari dengan nilai tengah ini. Ya, ternyata, ya kan, 3, ini 3, ya kan, 3 kurang dari 15 nih. Ya kan? L3 low high, maka kerjakan nomor 3. Oh. Jadi ini jika ya, maka L3 langkah ketiga, jika tidak ke langkah 7. Ini, ya. Ini perlu perhatikan nih, takutnya berbeda. L ini langkah, ya. Oke, langkah ketiga yaitu mid sama dengan 1 ditambah 10, ya. Kemudian dibagi atau div 2 sama dengan 5, yaitu 15, ya. Mid sama dengan 10. Jadi langkah ketiga itu adalah tentukan nilai tengah dengan rumus low ditambah high. Oke, low ditambah high div 2. Low-nya 1, ya. High-nya 10, ya. Jadi 11 dibagi 2 itu ada 5. Div 2. Nah, itu di 15 ini. Nilai 15. Kemudian low 1, high-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nih, low-nya 1, high-nya 4. Di sini 4. Apakah low kurang dari high? Ya, kemudian jika ya, maka mid sama dengan 1 ditambah 4, div 2, yaitu 3, kemudian nilainya 3. 3 kurang dari 3 ke langkah 5, ya. Karena 3 lebih dari 3 ke langkah 6, 3 sama dengan 3, pencarian berhasil selesai. Oke, nanti dicoba kembali. Kemudian teknik straight max min, ya. Ini menentukan atau mencari elemen max dan minimal pada himpunan yang terbentuk atau berbentuk array linear. Jadi teknik pencarian yang kedua tadi pencarian tunggal, kalau ini pencarian max min, ya.
Waktu tempuh atau time complexity yang digunakan untuk menyelesaikan pencarian hingga mendapatkan solusi yang optimal terbagi atas best case, average case, dan worst case. Ya. Jadi nanti untuk mencari maximin ini akan ada best case-nya berapa, average case-nya berapa, dan juga worst case. Prosedurnya ini algoritma prosedurnya atau proseduralnya. Jadi prosedur straight min max ada A, N, ya, A, N, I, max, min. Tentukan terlebih dahulu integer IN, ya. Kemudian max kurang dari min kurang dari A indeks 0. Lakukan perulangan dari I sampai N. Kemudian jika A indeks I lebih dari max, maka max sama dengan AI. Tapi kalau tidak, A ke indeks I ini sama dengan kurang dari min, min sama dengan AI. Selesai, repeat, dan diulang. Nah, kemudian ada best case. Best case ini adalah keadaan yang tercapai jika elemen pada himpunan A disusun secara increasing, ya, dengan perbandingan waktu N-1, ya, satuan operasi, ya. Contoh, ada himpunan A berisi 4 buah bilangan, disusun secara increase. Increase itu dari kecil ke besar, increasing. Kalau decreasing dari besar ke kecil, ya. Increase A 0, 2, A1-nya 4, A2-nya 5, A3-nya 10. Tentukan atau cari bilangan max min serta jumlah operasi yang dibandingkan. Nah, penyelesaian dari best case untuk masalah tadi, ya, menghasilkan nilai minnya 2 dan max-nya 10. Jadi nilai minnya nanti ditemukan 2, max-nya 10. Karena udah berurut, ya. Kemudian operasi perbandingan di dalam max min, ya. Itu himpunan tadi N atau N-1 sama dengan 3 kali operasi perbandingan, ya. Nah, ini contoh ataupun pencarian best case studi kasusnya. Tadi A-nya atau array-nya 2, 4, 5, 10. Operasi perbandingannya 4 min 1 itu 3, ya, operasi perbandingannya. Jadi prosedur straight min max, ya. Max dan min kurang dari max sama dengan min sama dengan 2. Jika I kurang I sampai 3, ya, jika atau perulangan I sampai 3, saat I sama dengan 1, APK, ya, I 4 lebih dari 2, maka max-nya 4 dan dikembalikan ke for. Kemudian saat I sama dengan 2, APK 5 lebih dari 4, maka nilai 5 dikembalikan ke for. I sama dengan 3, 10 APK-nya lebih dari 5, maka nilai max-nya 10. Jadi nilai min-nya 2, nilai max-nya 10. Kemudian ada worst case atau worst case terjadi jika elemen dalam himpunan disusun secara decreasing. Jadi kalau best case itu increase, kalau worst case itu increasing. Operasi perbandingannya yaitu sebanyak 2 N-1. Contoh mencari elemen max min pada jumlah operasi perbandingan yang dihimpun secara decreasing. Jadi A0-nya 80, A1-nya 21, A2-nya 6, A3-nya minus 10.
Nah, cara menyelesaikan decreasing ya. Nah, cara menyelesaikannya yaitu untuk masalah straight match ya, nilai max-nya 80 dan min-nya minus 10 ya, nanti pasti dihasilkan. Ya, operasi perbandingannya max min yaitu 2 kali 4 min 1 atau 6 kali satuan operasi. Nah, ini worst case-nya nanti akan terjadi 6 kali satuan operasi. Dari perbandingannya yaitu ini 2 ke ini kan ada 4 data ya, 4 data dikurang 1 atau n-nya. Jadi 3 kali 2 6 prosedurnya atau perulangannya. Ya, ini for i kurang dari 3 APK 21 lebih dari 80 maka ini minnya 21. Kalau APK keduanya 6 kurang dari 1 minnya 6, kemudian minus atau langkah ketiga minus 10 lebih dari 80 tidak, maka minnya minus 10. Jadi max-nya 80. Kemudian ada average case ya. Average case ini jika pencarian elemen min max dilakukan pada elemen yang himpunan tersusun secara acak. Kalau himpunannya disusun secara acak atau tersusun masih belum sorting, maka menggunakan average case. Jumlah perbandingan rata-rata dan waktu tempuh itu base case dan worst case yaitu setengah n-1 ditambah 2 n-1 atau 2 kali n-1 atau sama dengan 3 n per 2-1 kali. Nah, contoh perhitungan ataupun objeknya ada array 5, minus 4, 9, 7. Cara ataupun dilakukan pencarian elemen dengan min max menggunakan proses straight max min. Berapa elemen yang ada yang didapatkan dari jumlah operasi tadi. Penyelesaiannya nanti akan menghasilkan nilai elemen max-nya 9, kemudian min-nya minus 4. Jumlah operasinya adalah 5 kali satuan operasi. Jadi 3 kali 4 dibagi 2 min 1. 12. Ini 3 dibagi dulu. 4 dibagi 2 min 1. 2 min 1 itu enggak. 4 per 2 min 1 ya. Jadi 3 kali 4 dibagi 2, 2. 3 kali 2 ada 6. 6 dikurangi 1, ya 5 kali operasi. Nah, average case ini. Average case itu akan menghasilkan perbandingan sebanyak 5 kali. Ya. Ini kan dikurung ya. Jadi 3 kali 4 per 2. 3 ini ya, 3 kali 4 per 2 min 1. Nah, 4 per 2-nya di proses terlebih dahulu, baru dikalikan, baru dikurang. Prosedurnya max min ya. Karena dilakukan average, maka max
dan sama dengan min sama dengan 5. Nih, nilai 5 ini 5 itu dari operasi ini. 5 ini dari sini. Kemudian for i kurang for i to 3. Nah, ini perhitungannya nih. Dapat nilai minnya 4 dan maksnya 9. Kemudian teknik max min dengan DNC ya. Prinsip dari DNC atau divide conquer ya. Dapat dipecahkan pada permasalahan search ya. Untuk elemen max min dengan teknik DC. Jadi tentukan elemen max min suatu array yang terdiri dari 9 bilangan. Nah, ini array-nya, array A, itu ada indeks ke 1, 22, 13, 5, minus 5, minus 8, 15, 60, 17, 31, 47. Teknik dari DNC. Ya. Teknik DNC itu berarti ada berapa elemen? 9 elemen ya. Jadi 9 elemen, ini 1, 9, kemudian dibagi 2, ya 1, 5, 6, 9, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3. DNC itu dibagi 2. Nah, cara penyelesaiannya dari proses tree tadi, di setiap elemen dituju pada bagian tree ya dengan cara membalik terlebih dahulu posisi tree dari bawah ke atas lalu mengisinya dengan elemen-elemen sesuai dengan bagian tree. Perhatikan bagian tree ya, bagian tree-nya. Jadi tadi 1 2 dibalik ya, kalau dibalik ini 1 2, ini ada 2 2 13. Kemudian 3 3 3,3 minus 5 berarti minus 5 minus 5. Kemudian 1 3 22, minus 5. Kemudian di sini 45 berarti minus 8,8 15. Kemudian ada 67 67 ini 60 17 89 3147. Kemudian ke bawah ini ada 15 15, satunya 22, 5-nya minus 8. Kemudian di sini 69 60 17. Ini 47 ya, bukan 17 nih. Ini 47 nih. 9 ini kan 47 harusnya. Ini 47. Kemudian di 19 rootnya 19 itu 60 minus minus 8. Oh, max minnya ya, max min. Oh ya, sorry. Berarti ini ya, sorry, ini tadi jadi dicari max minnya ya, langsung max minnya itu dicari. Kalau di sini 1 2 ya kan, dicarinya max minnya maxnya berapa, minnya berapa. Maxnya kan 1 2 ini 22 13. Kemudian kalau di 33 ini nilainya sendiri 5 minus 5. Kemudian dinaikkan di 1 3 dari 2 ini tadi maxnya berarti 22
minnya di minus 5. Kemudian di 45 itu max minnya berapa? Max minnya minus 8 sama 15. Nah, kalau ini, kemudian ini dicari max minnya 15, ini 22,18. Jadi kalau di sini ya, di sini itu adalah nilai aslinya. Ini nilai asli ya. Ini kan nilai asli. Ini ke sini. Ini 13, 5, 5. Kemudian ini 8, 15, 60, 70, ini 31, 47. Ya. Kemudian kalau udah naik ke level atasnya, ini udah menggunakan max minnya. 1, 3, ya, antara 1 dan 3, maxnya ini 22, maxnya, minnya minus 5. Kemudian ketika naik di sini, ya, ini apa namanya, ke sini ya. Nah, ini maxnya 22. Kemudian dicari, ini tadi min atau minnya minus 5, di sini minnya minus 8. Berarti minnya yang dari sini minus 8. Naik ke sini. Kemudian kalau yang di sini, yang di kanan, itu maksiminnya berapa? Di 69. Maxnya itu di 60. Minnya, ya, bukan dari 47, minnya dari ini, 17. Kemudian di sini di tahap akhir itu akan dicari max minnya tadi, maxnya di sini 60, minnya dari sini kiri minus 8. Itulah teknik DNC yang dihasilkan. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Jika ada yang masih belum paham, diulangi kembali video ini, kemudian nanti kita latihan soal. Ya. Baik, terima kasih sudah menyimak materi pertemuan hari ini, pertemuan ke-11. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Bila ada yang masih belum mengerti, belum paham, silakan berdiskusi. Dan juga nanti saya berikan tugas ya di LMS, dan juga nanti di saat diskusi saya juga akan melemparkan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi, ya, latihan-latihan. Baik, untuk hari ini cukup. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.